Tuh. Ada keluarga. Hai keluarga. Ya hari ini Eva lagi mana kucing. Tak ada bagaya keluarga. Hari ini kita akan melihat perberasan melihat produksi perberasan. Sama kan kita udah melihat produksi rengginang ya ala. Nah hari ini kita masih temanya perberas-berasan, ujar orang tuh nasi bari kita. Nah, pasti keluarga penasaran kalau apa garang yang anak ditanya Eva nih. Nah, jangan kemana-mana, tetap tonton Ragam Usaha di Tapin TV, oke? Ohayo keluarga, hari ini Eva dan tim Ragam Usaha berada di daerah Dulang, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara. Kali ini Eva akan melihat proses pembuatan lamang loh keluarga. Kita sebagai orang Kalimantan taunya kalau lamang ini pasti khasnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau lebih tepatnya Kandangan dong ya. Tapi ternyata enggak nih keluarga. Beberapa di wilayah di Indonesia juga memiliki makanan yang sama persis dengan lamang yang sering kita kenal ini loh. Dari segi pembuatan hingga visualnya hampir sama persis. Misalnya saja seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, Ulun Lampung, Kota Tebing Tinggi, makanan suku Semai dan orang asli Negrito yang ada di Kelantan, di Samarinda, dan tak terkecuali ada di Kalimantan Selatan. Tak hanya di Indonesia nih keluarga, makanan tradisional ini juga ada di Malaysia dan Brunei. Karena banyaknya suku dan daerah yang juga menjadikan makanan yang satu ini menjadi makanan umum dan mampu didapat di daerah mereka, Eva menyimpulkan bahwa penyebaran lamang yang satu ini terjadi akibat adanya perdagangan dan jual beli pada zaman dahulu. Sebab tak hanya di Indonesia loh yang punya. Kita sebagai warga Indonesia juga tak perlu heran lagi, sebab dulunya tanah air kita ini selain super duper kaya dengan kekayaan alamnya, juga menjadi pusat perdagangan dan tempat bersandarnya para pedagang dari berbagai macam wilayah. Wajar sih kalau sering sharing resep makanan ya keluarga ya. Tapi meskipun begitu, hari ini Eva akan berfokus pada lamang olahan Acil Inur yang hari ini kami datangi nih. Sebelumnya yuk kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ulun Acil Inur, berjualan di bidang lamang. Khas orang Kandangan lah lamang tuh. Tapi benggawinya kami di daerah Tapin ya kalau. Acil hanya raja juga mulai kandang di sini nih mulai tahun 2019. Tapi di Kandangan udah berjual mulai lawas gitu. Berjualan sudah. Mulai tahun berapa kan berjual lamang berarti? Mulai tahun berapa yuk itulah keringat lagi pang. Tapi lawas lah, amunnya 10 tahunan ada kira-kira. Lawas pang sudah. Amunnya berjualannya tuh kan dahulu tuh yang pertama-pertamanya tiap bulan puasa aja. Kalau ini jadinya hari biasa berjualan juga. Dari bulan puasa itu tadi lah? Dari bulan puasa. Belajar melihat-lihat orang pang di kampung di Kandangan tuh. Bahan-bahannya ini pian menukar seorang katanya menukar. Kalonya daunnya di kebun, kalau yang buluhnya tadi kami memasan, kalonya santan biasanya menukar, biasanya ambil di kebun nyurnya langsung. Kuy keluarga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Nah keluarga, ini adalah Acil Inur. Nah, bener kala? Okay. Nah, jadi Acil Inur ini adalah salah satu paulahan lamang di Kabupaten Tapin. Nah, jadi boleh kala Eva mewakili keluarga yang ada di rumah untuk melihat produksi pian. Boleh. Apa Cil pemulaan yang pian ulah? Mau olah lamang nih? Membasuh bumbung. Habis itu kalau bumbungnya bersih kita buat ya lagi daunnya. Tapi baresnya kaina. Oh baresnya kaina. Berarti kita daun dulu kita buat dalam bumbung. Oh iya boleh. Langkah pertama yang harus kita lakukan nih keluarga adalah mendapatkan bumbung. Untuk produksi lamang miliknya, Acil Inur mendapatkan bumbung ini melalui penjual lain, di mana harga sendiri bisa mencapai kurang lebih Rp3.000.
Nah, bumbung sendiri merupakan batang atau ruas bambu yang dapat dijadikan cetakan atau tempat lamang dimasak. Ini juga bisa disebut dengan buluh nih keluarga. Nah, buluh ini harus dicuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa bambu atau bahasa rantaunya tuh paring memiliki tekstur yang berbulu kecil dan bikin gatal. Miang, ujar orang tuh. Jadi kita harus membersihkan bulu dan serbuk-serbuk itu terlebih dahulu nih keluarga, sampai benar-benar bersih seperti tanpa kaca. Nah, setelah bumbung sudah bersih, kemudian step selanjutnya adalah memasukkan daun pisang. Untuk daun pisang sendiri, Acil Inur di sini dapat langsung dari kebun beliau. Jadi lebih hemat nih keluarga. Namun gak semua daun pisang bisa dipakai ya. Menurut Acil Inur, daun pisang sendiri yang dapat dipakai adalah daun pisang yang lebih muda. Atau kalau dilihat dari warnanya adalah warna hijau anum. Daun pisang nih ada khususnya kah? Kada juga pang, cuma kan yang nyata tuh daun pisang awak kajar kita orang Banjar tuh daun pisang minurun yang kawa. Oh. Amun yang lainnya tergantung juga pang, tergantung kita pemakaian kayak itu namanya kita nyamannya aja. Ini yang kuta anum pang lah warnanya lah. Tingginya harus yang anom pang. Oh. Oh jadi dibuat dalam bumbung. Dalam bumbung. Nah kita sesuaikan ukurannya. Oh jadi ini dari apa ini? Ini dari kelapa, ini terserah aja dari apakah paring bisa. Pokoknya asal nyaman membuatnya aja. Jadi tulangnya anggapannya lah. Oh. Kesan perantara aja ini. Nah. Ngeliat ulang lah. Oke. Oh jadi, nah keluarga jadi ini bumbungnya lah. Ya. Bumbungnya ini terbuat dari paring. Nah untuk bumbungnya nih ada kan paring itu berbagai macam ukuran kala. Iya. Ini pian menatak seorang kah? Kada menukar juga. Oh menukar juga. juga. Ya, ada khusus pemasanan. Tapi pian tahu lah misalkan anggen baulah lamang nih adalah paring khususnya jadi iya, ya. khusus paring khusus yang paring khusus kayak itu ngarannya buluh kami memadahkan itu. Buluh. Buluh tuh masuk paring juga atau paring? Masuk paring tapi lain paring yang biasa. Yang khusus gesan melamang. Oh, buluh lah. Buluh. Apa bedanya lawan paring-paring biasanya? Amun yang biasa tuh kan tekandal kalau kada kawa. Lawan kada bagus juga diulah lamang. Iya. Ini kan tipis. Iya. Nah, jadi kan ini udah masuk nih daun pisangnya. Iya. Ini tadi apa? Baras. Baras lah masukkan pulang lah. Oke. Balon melihat? Iya. Ketannya tuh ketan khusus kah, Pian? Khusus pang pun acil ketan super yang kada bercampur. Biasanya tuh kalau yang ketan biasa tuh ada yang mangkal-mangkal kayak itu jadinya kada bagus. Jadi harus yang super, nyaman juga yang super nih menggawinya kayak itu kada betaha. Nyata masak sampai ke atas. Di lain sisi, ternyata Acil Inur sudah menyiapkan beras ketan yang akan kita olah menjadi lamang nih keluarga. Nah, tentu saja untuk beras sendiri Acil Inur memakai beras ketan super. Super keluarga no kaleng-kaleng. Nah, beras ini tuh harus dicuci dulu sampai bersih nih keluarga. Kemudian direndam sekitar 3 jam, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Perendaman yang cukup lama ini berguna agar beras dapat lebih mudah dimasak dan matang saat pembuatan lamang. Ini berasnya sudah dibasuh kah? Sudah dibasuh, sudah direndam, baras lakatan. Oh, baras lakatan lah. Lakatan asli. Ya. Buat aja. Ngecek kalau gugur. Mahati ya kan. Oh, enak mencoba boleh aja. Boleh. Oh iya, keluarga di rumah tahu kada? Untuk lamang ini khusus benar kita memakai beras ketan dan bambu. Itu pang sudah ciri khasnya. Mun memakai beras ketan tapi kada pakai bambu, jadi nasi lakatan haja ngarannya. Ada lagi nah keluarga mun kita mau olahnya pakai nasi biasa haja nang rajin makan sagan sehari-hari toh. Itu lain lagi ngarannya.
Itu khasnya bubuhan warga lereng Pegunungan Meratus di Piani. Orang situ biasanya menyambatnya nasi bahumbal. Kalaunya yang besantan, yang lakatan yang itu besumap tuh kan itu tuh ngarannya nasi lakatan ya. Kalau lamang tuh kan dasarnya harus dimasaki pakai buluh, pakai paring. Nah, balik lagi kita ke pembuatan lamang Acil Inur. Untuk produksi hari ini katanya Acil Inur membuat 5 liter, di mana beras sebanyak itu bisa menghasilkan 3 hingga 4 bumbung lamang. Cukup sulit bang ulah warga ayam membuat beras ini ke dalam bumbung. Nah, nyabahanu tak gugur bang, asa sayang jurang ayam melihat nasi keluar pada wadahnya tuh lah. Oh iya, memasukkan beras ke bumbung ini harus sembari dihentak-hentakan ke tanah ya kula warga. Hal ini berfungsi agar nasi di dalam bumbung dapat lebih padat. Biar aja situ inya di dalam bakal jalan kada apa-apa, yang penting mungkal. Beras diisi sampai agak penuh ya kula warga, namun sisakan ruang untuk mengantisipasi apabila beras yang telah jadi nasi naik ke ujung bumbung bersama santan. Kalau lamang Acil tuh yang nyata lamak sintal, yang dari santan ya. Kalau banyak santannya gurih, itu aja. Yang mau spesial dari lamang, seluruh lamang tuh yang rasanya lamak sintal, ampun Acil. Setelah memasukkan nasinya, tentu saja kita memasukkan santannya ya. Nah, santan sendiri berfungsi agar cita rasa di lamang ini menjadi gurih dan balamak sintal. Umai. Selain untuk memberikan sensasi rasa gurih ini kula warga, santan juga berfungsi untuk memperkaya cita rasa, memberi konsistensi kental, dan menjadi pewarna putih yang alami. Jadi santan yang sudah disediakan Acil Inur ini terlebih dahulu diberi sedikit garam untuk lebih meningkatkan cita rasanya. Dan untuk takaran santan ke dalam bumbung yang sudah berisi beras tadi adalah sekitar 500 ml santan. Memasak lamang ini kayak memasak nasi biasa aja kula warga ay. Banyu santannya harus lebih sedikit pada berasnya. Ya sekitar 2 jari ya. Oh kayak memasak nasi aja lah. Habis itu kita tutup aja lagi. Oh tutupnya biasa aja lah. Oh, tinggal masak ya lagi kita. Oh tapi santan ini tadi sudah diuyahi? Sudah beruyah. Uyahnya ada takarannya kah? Per berapa santan gitu? Kada juga pang, tergantung selera orang juga pang. Iya. Kalau merasa asa pas sudah hai. Nah jadi keluarga tadi cukup simpel lah bola lamang sekalinya. Baras dibasuh, didiamkan 3 jam. Terus tuh sediakan santan yang diparupui uyah sedikit. Mumbungnya daun pisang. Udah. Tinggal dibakar, dimasak. Ayo kita melihat ya. Sehari Din kalau memproduksi lamang berapa puting? Kalau yang polnya tuh bisa 30-40. Oh iya, biasanya Acil Inur ini memproduksi lamang olahannya sekitar pukul 5 lewat atau mun urang ti menyambatnya habis besubuh uyah. Dimana dalam satu hari pun Acil Inur bisa memproduksi 30 hingga 40 bumbung lamang. Wow, banyak banget. Keawakan aja lah yuk Acil Inur nih. Wah, mudahan Acil Inur kesehatan aja lah kula warga. Rajaki lancar terus. Amin. Pemandangannya bagus keluarga. Coba lihat ya. Step simpel tadi sudah kita lihat dan lakukan nih kula warga. Selanjutnya adalah pembakaran. Pastinya mun beras wan santannya aja kadada pembakarannya sampai kiamat kedebat hakawat rasani masakannya. Soalnya kunci setiap masakan itu adalah disanga, dibakar lawan api ya kalau kula warga. Mun kada apian haja ti ngarannya masih mantah. Kucak. Sehari tuh kawa berapa bumbung teh? Namun sehari itu kita kawapang 40-50 bumbung seumpamanya toh. Ada nang hari-hari khusus juga tuh, ada yang setiap hari kayak itu. Tapi adalah orang langsung kayak datang ke rumah atau apa nukar lamang? Ada aja langsung ada yang datang kayak tadihan. Karena apa yulah, karena dari hati ya rasa hendak penjual lamang. Karena ada tantangannya membakar ya kalau. Tips dalam pembuatan lamang ini juga apinya harus barau kalau warga ay. Soalnya kaina mun kada barau, lamangnya masak sabalah aja. Hakun lah buhan pian. Berarti ada ini dulu berapa waktu durasi pembakarannya berapa? Sekitar 2,5 jam sampai 3 jam.
2,5 jam sampai 3 jam. 3 jam lah. Berarti mau mulai jam 6, jam 9 lah. Iya, jam 9 masak sudah. Oh, berarti kalau misalkan jam 10? Jam 12-an, per jam 1. Oh, iya. Cil, barau banget. Ini dasar. Ini harus gitu aja. Harus barau. Oh, mau masaknya kada langsung di anak panas. Kada langsung di anak api Cil lah. Ada bedinding kayak Bedinding ih. Nah, untuk mengetahui lamang yang kita buat sudah masak apa belum nih, bisa dilihat dari bumbungnya yang berubah warna. Mun bumbung yang Eva dan Acil Inur pakai tadi warnanya hijau ya kalau. Nah, keluarga sudah kalau melihat nah bumbungnya mulai berubah ke kuningan. Lamunnya sudah kekuningan nih artinya bamula masak udah jar. Tapi nah keluarga ay, di awal ti kita tahu bahwa lamang nih di daerah lain ada juga ya kalau. Nah kayak apa amun kita takuni Acil Inur sebagai penjual lamang juga. Pian tahulah Cil asal mula adanya lamang nih. Warga bumbungnya tuh warna hijau nih masih. Jadi Acil tadi misalkan bumbungnya sudah menguning itu artinya sudah agak kering lah Cil lah. Iya. Nah, di situ kita kalau melihat perbedaannya. Apa yula mungkin dari nenek moyang dahulu kalau lah dasar pas dahulu tuh orang kisahnya kan pas ada hajatan haja seumpamanya pas bulan mulut kah maulid atau Isra Mi'raj kah adanya. Kalau wah ini kan jadinya apa jadi apa itu ngarannya sudah makanan sehari-hari. Kalau dahulu kan tradisi aja ya, kalau waktu-waktu tertentu aja yang ada. Bujur banget kulawarga ay. Memang lamang ini familiar banar kita temui pas di urang besalamatan atau bahajatan. Nah tentunya kalau di Kalimantan Selatan lamang paling terkenal itu dari kandangan atau di bumi Antaludin. Amun kita bumi Ruhi Rahayu ya kalau. Oh iya, lamang Acil Inur ini juga bisa banget nih kulawarga dapatkan melalui pemesanan atau langsung datang ke lapak beliau. Sistem jual belinya simple banar, dimana untuk harga satu bumbung ini bervariasi sesuai ukuran atau panjang bumbung. Tenang aja, kulawarga bisa kok beli per potong. Pian tuh menjualnya kayak apa berarti Cil? Sistemnya kah kayak apa? Sistemnya nggih? Bisa lewat online ada juga. Oh. Kami belapak di Siring situ ada juga. Oh, di Siring ada jual lah. Panas. Berarti yang datang ke rumah ada jual Cil? Yang datang ke rumah ada juga. Oh, berarti ada via sosial media lah. Ada jual lapaknya di Siring. Iya. Lawan Di rumah. Di rumah kau aja. Iya. Tapi untuk satu bumbung itu berapa Cil harganya? Kami menjual tuh ini bumbungnya kan ada yang rendah ada yang panjang. Kalau yang rendah 80, bila yang paling panjang benar tuh 120. Ini yang paling panjang lah Cil? Yang ini kayak ini nih 80, bila yang kayak ini 100, bila yang tertinggi lagi. Cuma kadang menyediakan kami nih yang 120. Itu tapi udah dipastikan masak sabihin lah Cil, kayak itu Cil? Iya, sudah. Bahkan ini baliknya harus diputar-putar. Wih, memutarnya berarti bin betangan aja. Ada juga itu. Kalau tali. Ada nomor HP bisa disebutkan ya? Sebutkan. WA atau telepon 0821 5738 5168. Ini produksi seorang kah? Produksi seorang, menjualnya seorang. Jadi khas lamang Acil Inur lah. Iya. Habis itu kalau berjualannya di mana biasanya Cil? Lapaknya di Siring, Parak Jembatan Kuning. Berseberangan lawan toko SR12 kah itu. Kalau yang mau potong-potong biasanya 20 satu potongnya, tapi kalau yang satu bumbung dari harga 80 sampai 120. Berarti tergantung kepanjangan lamang. Iya, panjang lamang, gana paringnya, buluhnya. Per tataknya tuh berapa kayak Bapak menjualnya tuh? 20 setataknya. Ukurannya 1 kilan lebih lah. Nah, selain berjualan lamang, Pian berjualan apa juga? Berjualan rujak jambu kristal. Lawan jarukan, kedondong, asam mangga, lawan kanas. Nah, untuk pembakaran lamang nih keluarga, kita harus rutin memutar-mutar bumbung yang sudah berisi tadi sekitar 10 menit sekali. Hal ini agar lamang dapat merata dengan sempurna. Tentunya keluarga harus tahan dengan kepedihan mata akibat palak yang luar biasa. Di sini aja mata Eva bilang kayak diparahi limawai.
Di lain sisi, kulawarga juga harus hati-hati nih saat membolak-balikan bumbung lamang ini. Karena balawan lawan api, woi, bilang kayak apa tarai? Kayak Acil Inur nih nah, suah sakalinya kulawarga tangan sidin dikulum api. Dikulumai kalau sambatannya lah, soalnya tangan sidin sedikit aja nang kana jar. Suah lah Cil, tangan pian luyuh Cil. Biasa luyuh. Bujur Udah aja. makanan hari-hari udah. Nah, Mana Cil? nah melepuh bis. Nah, Boleh tahan ke kamera Cil. aja. Oh iya, Acil Inur ini bikin lamang sendirian loh kulawarga. Han, keren bener sidin kadada karyawannya mandiri tupang. Saikung manusia maulah lamang sampai bapuluh-puluh buting dalam sehari. Buy, amazing. Keren pian Acil Inur ay. Apalah suka dukanya bilanya yang sukanya tuh bila banyak orang memesan, orang datangan menukar. Itu tuh sukanya, kalonya yang dukanya tuh apalah rasa kadada nah. Katujuh aja. Rasa hipi-hipi aja tuh. Nah, jadi kulawarga ternyata bumbung yang ibaratnya sudah kada layak pakai celah Iya. bisa jadi bahan bakar lamang berikutnya. Nah, keren. Jadi kada ada yang tersisa ya lah celah. Kereta. Tapi mun pian bumbung nih nukar berapa Cil sabumbung Sebutingnya kah? Sampai rumah 2.700. harganya? Kebetulan benar nah kulawarga ay. Ada yang sudah masak lamangnya. Nah, ini dapat terlihat dari bumbungnya yang sudah berubah warna menjadi kehitaman. Selain itu, santan di dalamnya juga sudah blebek-blebek alias manggurak. Biasanya tuh di bahan pang, di buluhnya yang pas kesininya kah orang kadada atau orangnya kada mencari kah lagi bisa kosong buluhnya. Mencari yang ada-ada kami memakai yang ada tuh. Yang seumpamanya kan pas datang tuh ada yang ganal, ada yang halus. Biasanya kalau kami pilih dulu yang ukuran sedang kayak itu. Jadi yang bilanya kadada tuh paksa terpakai yang halus kah, terpakai yang ganal kah. Jadi ini sudah masak lah Cila. Panas keluarga ya karena hanya rendang di api lah. Nah, jadi itu balem ya lah Cila. Oke. Berarti ini kita bawa ke dalam dulu. Iya. Iya. Nah, jadi kayak tupang keluarga suka dukanya dalam berusaha tuh. Kayak mata padi, palak, panas, mah keren banget Acil Inur nih. Kayak Sidin tuh banyu matanya tuh kada mengaluar lagi. Sudah terbiasa. Tahan sudah. Lawan penderitaan maulah lamang. Ini termasuk kendala lah Cil. Kada juga pang, Kada juga karena udah terbiasa lah. karena dinikmati aja sudah. Kalau awal-awalnya rasa menyerah juga karena panas apa ya kalau tapi mennya sudah terbiasa tuh sudah Tapi kenapa jadi pengen hendak memilih untuk usaha lamang nih, berjualan lamang kenapa? kenapa yulah pergerakan hati Oh. Nah, Tapi pas manu ini asa panas, asa kada sanggup kayak itu toh. ada yang pas pertama-pertamanya bilanya sudah terbiasa kada lagi pang. Han buhannya, mun bagi Eva pengalaman hari ini melihat produksi lamang tuh luar biasa ngalih. Tapi bagi Acil Inur biasa aja, makanan sehari-hari ujar. Berarti hal yang luar biasa akan menjadi biasa ketika sudah terbiasa. Tak keluar kata-kata bijak Eva kulawarga ay. Nah, untuk mengeluarkan lamang dari bumbung yang sudah masak ini nih kulawarga, Acil Inur menggoyang-goyangkan bumbung terlebih dahulu. Untuk bumbung yang ini panjangnya sekitar 1 meter atau mun diukur awak sekitar 4,5 kilan kulawarga. Kada kawa ini mun dihabiskan sekali hadap nah. Bagi mitan kawa ay. Lamang biasanya disantap dengan beberapa makanan lainnya, tergantung kebiasaan masyarakat di daerahnya masing-masing nih kulawarga.
Kalau kawannya lamang, Pang, ciri khasnya kawannya lamang ini biasanya yang pengen jual tuh apa juga? Hintalu jaruk, lawan bumbu pecel yang kering, bumbu sate. Nah, jadi keluarga ini adalah lamang yang sudah masak. Nah, Ada nih yang menyantapnya dengan cara yang asin-asin, kayak pakai rendang, bumbu sate, bahkan telur. Ada juga yang senang menyantapnya dengan cara yang manis menggunakan selai sarikaya, bahkan ada pula yang menyantapnya dengan buah seperti durian sebagai pelengkap rasa. Siapa di sini yang ketujuh durian? Di Kalimantan Selatan, lamang biasanya disantap dengan bumbu sate atau hintalu jaruk. Apalagi hintalu jaruknya masin wan mangarangan, nyaman banget. Kalau Eva sih rasuk aja panglah barataan. Handak bumbu sate kita hantup, handak hintalu jaruk kita hantup juga, handak ada apa-apa gin hantup juga sama aja. ini kan mari piola celah. Panas keluarga. Soalnya hanya dibangkit loh tadi. Jadi makan lamang tuh ini daun pisangnya harus kita buka terlebih dahulu. Nah, bonbian tipe memakan lamang kayak Pak, memakan lamang yang pakai hintalu jaruk kah, atau yang bacalap kah, kah sambal sate kah? Ini sambal satenya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Jadi keluarga, rasa lamang ini rasanya gurih. Sudah pasti kita dapatkan dari uyah yang besantan tadi, dan rasanya balamak sama rasanya tadi dapat di santannya. Perpaduannya lawan sambal kacang. Tapi bun-bun tahu lah kenapa lamang ini mangapuhunani kada marumputih. Kenapa nah? Kita dengarkan jawaban dari Acil Inur juga ya Pak. Kada mengerti atau dari nenek moyang dulu kayu kisahnya ada perpintaan situ, kalau lah itu tuh kan tergantung kepercayaan aja. Tergantung permintaan lah. Fakta atau mitosnya kan kada tahu. Nah, tadi kan keluarga kita sudah merasani nang agak-agak tengah lah. Jauh orang misalkan yang di buburitannya tuh lain jar rasanya jar. Nah, kita coba. Ini burit belakang aja ya. Nah, burit belakang jar babelakangannya ada pembawahannya. Lebih lamak, Bang. Lebih lamak daripada yang di tengah. Soalnya kerasaan bener apa ya? Lebih bebanyak jarang ngapainnya toh. By the way nih, keluarga lebih senang bagian mana? Burit bawah atau burit atas? Atau tatangahannya nih? Kalau Eva sih sukanya bagian burit. Handak itu atas, handak itu bawah. Katujuh aja Eva barataan. Asal kanyal wan sintal jar. Bujur kalau keluarga, sambatannya kurang bagus kalau lah menburit bagian bawah wan bagian atas ya kalau. Biasanya tuh orang Martapura, Pang. Martapura, tapi kalau yang menukar di lapak-lapak tuh bukan Sungai Danau, orang daerah-daerah mana-mana aja yang jauh-jauh. Yang menjual ini kan memproduksi 30 sampai 40 bumbung ya. Itu habis sehari lah. Habis sehari, kalau itu kan ada pemesanan terkhusus itu. Jadi seumpamanya orang memesannya berapa, habis sehari. Itu Bang, pasti ambil orang. Kalonya yang 30, 40 bumbung tuh itu omsetnya sekitar 2 juta. Lawan modal, itu lawan modal sudah semuaan. Kalau harapan untuk sekarang dan seterusnya, mudah-mudahan kita bubuhan pelamangan lain Acil aja lah, seluruh pelamangan bisa maju, bisa
usahanya tuh mudah-mudahan lancar. Mudahan lain ampun Acil aja seluruh kekawanan yang berjualan di seluruh Tapin mudah-mudahan maju, lancar, sukses semuaan. Ya, memang tak mudah untuk membangun sebuah usaha. Namun bukan berarti hal itu mustahil. Jika kulawarga siap untuk berbisnis, maka kulawarga harus siap untuk bertemu kerikil, batu, hingga jurang yang tajam. Nah, keluarga itu tadi kita sudah melihat produksi lamang ampunnya Acil Inor. Nah, jadi meskipun si Dini orang kandangan, tapi tetap produksinya tuh di Tapin. Keren banget Acil Inor. Kayak bolah lamang tuh menurut Eva sebagai orang yang hanya pertama kali ini melihat lamang lah olahannya. Bujur-bujur ngalih, maulahnya gampang. Cuman pembakarannya itu, nang. Mata padi, palak, satu tomat bekintip, nah masih banyak mata kita. Jadi Eva berharap mudahan keluarga di rumah dapat terinspirasi akan usaha Acil Inor ini, akan usaha yang kita datangi hari ini, sehingga keluarga bisa semangat dan berani untuk memulai usaha. Oke? Jangan lupa untuk keluarga di rumah tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan tetap terus tonton Ragam Usaha. Oh iya, Eva nyari ingatan. Untuk keluarga yang mungkin mempunyai usaha dan berminat atau ingin bersedia untuk diliput sama tim Ragam Usaha dan juga Eva, bisa hubungi kontak di bawah ini. Oke, Eva tunggu ya. Bye-bye.